Tadi ahli sudah menjelaskan bahwa ahli bidang pers, artinya ahli memahami apa itu jurnalistik, apa itu jurnalis pada pers. Ini ada paham ya tentang pers, kalau beliau tadi sudah berapa lama jadi wartawan? Saya jadi wartawan saya tahun 95. Cukup lama ya? Ya. Saudari kenal nggak dengan kerjasama Dewan Pers dengan Polri? Tahu ya? Bisa saudara jelaskan apa isi kerjasama Dewan Pers dengan Polri? Jadi MOU ya, kerjasama dalam arti kata itu sebetulnya begini ya, Polri itu mendukung pers dalam arti kata membersihkan pers dari unsur-unsur ketidakbenaran. Jadi pokoknya ada pers abal-abal, ada pers yang tidak benar ataupun operasi jalan, dan itu Polri membantu dalam hal ini Dewan Pers untuk membersihkan hal-hal seperti itu untuk martabat dan harkat dan martabat pers. Jadi dengan ada bantuan Polri maka harkat dan martabat pers tetap terjaga. Sedangkan tugas-tugas Polri tetap dalam koridor Polri, begitu juga pers. Jadi Polri tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai polisi sesuai dengan undang-undang kepolisian. Tetap begitu juga undang-undang pers tetap berada di naungan undang-undang pers. Demikian. Menurut saya, Ya. apakah Ali sudah tahu nggak bahwa di dalam MOU itu dikatakan bahwa apabila ada seorang wartawan atau seorang jurnalis melakukan pelanggaran hukum, maka dia harus dibawa ke Dewan Pers terlebih dahulu. Paham nggak? Bukan wartawan yang dibawa ke Dewan Pers. Atau kita minta agar beliau ini menjelaskan ya isi daripada Iya, tadi saya sudah minta jelas, tadi nggak dijelaskan. dijelaskan sebelum Ya. dijelaskan apa-apa saja materi atau hal-hal yang dikaitkan atau dimungkinkan ya untuk kerjasama atau MOU antara Polri dengan Dewan Pers. Baik, secara besar ya. Keseluruhan aja. Ya, tadi pada intinya MOU itu menjelaskan bahwa polisi mendukung kegiatan jurnalistik dalam ini pers dan polisi membantu pers dalam membersihkan kegiatan yang di luar pers. Pokoknya yang melakukan pers jadi wartawan apa-apa itu dengan cepat tidak oleh pers. Bahwa jika ada kasus yang berkaitan dengan pers itu disarankan ke Dewan Pers, tapi tidak menghalangi proses apapun yang berkaitan dengan penyidikan kepolisian. Itu juga pers tidak menghalangi pers dalam mempublikasikan berbagai pemberitaan. Demikian. Ya. Artinya bahwa di dalam MOU itu polisi mendukung kegiatan pers. Ini gitu ya. Keseluruhan apapun yang ini dan Tidak keseluruhan saya mau begini. Pers yang sesuai dengan undang-undang pers. iya, maksudnya apa yang termasuk di dalam undang-undang pers, apa itu tugas pokok daripada jurnalis. Iya. Tadi ahli mengatakan bahwa YouTube bukan produk jurnalis. Pers bukan soal jurnalis, bukan produk pers. Bukan produk pers. Artinya dia bukan produk pers ya. Karena dia bukan berbadan hukum Indonesia itu. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang bahwa kegiatan pers Indonesia, apakah Kompas TV, apakah media-media elektronik, apakah ini ya baik media tertulis, apa berbentuk media, tidak bukan jurnalis, tidak televisi dan artinya mereka juga selalu mengambil istilahnya mencari pendapatan usahanya
melalui menebarkan berita-berita itu yang ada di Indonesia. Artinya mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu di Indonesia karena memang YouTube dunia internasional memberikan peluang semua produk-produk jurnalis itu untuk mengambil berbisnis dalam penyaluran pers ini gitu loh. Apakah itu termasuk juga dengan Kompas TV, dengan ini produk-produk media lainnya memproduk YouTube ini, apakah itu termasuk produk jurnalis tidak? Ya kalau izin Kompas contohnya disampaikan ke hidup mulai nama kita tidak ke YouTube juga TV publikasi dari YouTube, kita harus lihat dasar hukum berdirinya Kompas itu menggunakan jelas dong, Kompas kan perusahaan besar, artinya dia perusahaan besar dan terkenal, pasti ada badan hukumnya gitu loh. Baik. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah dia dengan mempublikasikan melalui YouTube produk-produk jurnalis itu, apakah termasuk produk pers atau tidak? Kalau namanya Tempo, apapun pers yang berbadan Indonesia melalui ya. Coba di yang satunya. Kalau masih berbadan hukum Indonesia, pers yang berbadan hukum Indonesia, dia memakai saluran apapun dalam menyiarkannya, dia tetap pers. Masuk ke barang. Dan termasuk produk jurnalis. Produk jurnalistik yang disiarkan oleh Kompas. Dia jangan sebelah nggak harus lengkap. Ya, maksud saya itu. Ya. Jadi sudah ngakui itu ya. Nah, artinya apa? Produk-produk pers, perusahaan pers yang ada di Indonesia, sepanjang dia ada izin pers, ya, ada izin pers, berarti dia merupakan bisa melaksanakan produk jurnalis. Itu ya. Pers nggak perlu izin. Pers maksudnya perusahaan ada hukumnya. kita harus luruskan itu dulu. Badan hukumnya sama. Badan hukum jadi Iya. saya mohon izin saya melihat karena saya nggak bisa seperti itu. Ya maksudnya badan hukum. Iya. Ada izin badan hukumnya, siupnya ada segala macam. Sudah izin perusahaan sudah. Betul, berbadan hukum. Ya, artinya dia sudah berbadan hukum ya. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah wartawan yang bernaung di dalam badan hukum pers itu juga dilindungi oleh undang-undang pers? Yang dilindungi oleh undang-undang pers adalah ketika wartawan menjalankan kegiatan jurnalistik. Ya, maksud saya itu. Ya. Betul ya. Kegiatan jurnalistik Ya, sepanjang dia melaksanakan kegiatan jurnalistik maka dia dilindungi dalam undang-undang pers. Betul. betul kegiatan jurnalistik. Nah, Saudara ahli, tadi Saudara ahli menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab itu ada dalam bidang hukum adalah pimpinan redaksi, betul? Betul, yang kita tanggung jawab. Ya. Artinya apapun produk jurnalis yang dihasilkan oleh pers itu, ya, yang diterbitkan oleh pers itu, maka itu tanggung jawab pimpinan redaksi. Pertanyaan saya, siapa saja sih yang bertanggung jawab di dalam badan hukum pers itu? Kalau berkaitan dengan produk jurnalistik yang sudah disiarkan, maka bertanggung jawabnya adalah pemimpin redaksi. Karena itu, jika dalam setiap kasus di dalam Dewan Pers yang dipanggil pemimpin redaksi untuk menjelaskan karya jurnalistik yang diproduksi oleh perusahaan pers tersebut. Apakah pimpinan perusahaan itu bertanggung jawab? Pemimpin perusahaan dia bertanggung jawab terhadap iklan segala macam, jadi nggak ada urusan dengan produk jurnalistik. Apakah wartawan juga ikut bertanggung jawab Dalam kegiatan apa? kegiatan jurnalistik itu? Nah, kalau wartawan dalam kegiatan jurnalistik dalam sedang menjadi berita itu tetap di bawah
bertanggung jawabnya. Berdasarkan pengalaman ahli ya, yang sudah puluhan tahun jadi wartawan, artinya apa? Apakah setiap produk-produk jurnalis yang dihasilkan dan diliput oleh seorang wartawan, apakah selalu melalui sebelum dipublish berita itu, apakah melalui rapat-rapat dewan pers atau dewan pimpinan redaksi terlebih dahulu? Dewan redaksi terlebih dahulu. Jadi bukan dewan pers, Dewan redaksi maksudnya. dewan redaksi, di redaksi. Jadi kebutuhan untuk di dewan redaksi atau di redaksi itu adalah verifikasi dan kelayakan dari berita yang diproses. Jadi wartawan mengirim berita ke kantornya, ke redaksinya untuk proses verifikasi, akurasi dan rapatasi dan apakah dipelajari apakah melanggar kode etik jurnalistik atau tidak, sah atau tidak, untuk kemudian baru dipublish secara utuh. Karena itu begitu dipublish, dia tanggung jawabnya melekat ke redaksi dari sebuah perusahaan persnya bertanggung jawabnya. Pertanyaan berikutnya, artinya apa? Apakah produk jurnalis itu ya, yang dihasilkan seperti umpamanya saya katakan tadi bahwa Kompas punya mempubliskan YouTube-nya ya, berita melalui YouTube itu, apakah YouTube yang dihasilkan itu merupakan produk masuk ke dalam undang-undang pers atau tanggung jawab pribadi daripada jurnalisnya itu? Bergantung dari posisi salurannya saya mau. ya. Saluran YouTube itu apakah itu tanggung jawab pers atau tanggung jawab daripada wartawannya yang mengikuti? YouTube bukan perusahaan pers yang berbadan hukum di Indonesia, jadi nggak bisa disebut pers. YouTube itu saya mengibaratkannya sebagai lapak bagi media untuk menyiarkan berbagai Ya. Yang saya maksud itu yang saya maksud adalah produknya itu yang ditayangkan di dalam itu ya, produk pers yang ditayangkan dalam itu, siapa yang bertanggung jawab terhadap berita itu? Kalau produk pers itu menjadi tanggung jawab pers, perusahaan pers. Ternyata ini produk redaksi dari perusahaan pers, produk. Tapi yang bertanggung jawabnya adalah penanggung jawab dari redaksi perusahaan pers. Ini pemimpin redaksi kalau produk pers ya. Jadi produk pers ya. Ya. Bisa saudara jelaskan produk pers itu apa saja? Produk pers itu bisa teks, bisa foto, bisa video, grafis, dan data lainnya, atau penggabungan foto dan video, foto dan teks, atau penggabungan semuanya di website. Kalau di koran dia penggabungan teks, foto, dan grafis. Kalau di radio hanya suara, kalau di televisi suara dan gambar dan grafis. Kalau di media siber sekarang ini semuanya bisa dalam satu platform disiarkan ke publik. Lanjut yang mulia. Ahli tadi saya kalau salah kenal ahli ini di Tempo ya. Iya. Ahli, saya ingin tanya dalam perjalanan ahli ya. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 ini kan sebuah revolusi di bidang media pers. Saya ingin tanya, sebelum Undang-Undang 40 tahun 1999 ini berlaku undang-undang apa? Undang-Undang Nomor 11 tahun 66. Nomor 11 tahun 66. Apa yang membedakan yang paling mendasar antara undang-undang itu dengan undang-undang pers yang baru ini? Perbedaannya yang paling mendasar, walaupun di Undang-Undang Nomor 11 tahun 66 tidak kebebasan pers, tetapi di sana ada izin cium segala macam. Dan di samping itu pada Undang-Undang Nomor 66 itu bukan produk demokrasi, bukan bertujuan untuk supremasi hukum, dan tidak memperlukan keadilan dan kebenaran. Jadi beberapa hal yang sangat berbeda dari substansinya.
Oke, itu yang memang substansi ya, karena Undang-Undang 40/99 itu kan produk reformasi ya, Iya. salah satu produk reformasi. Yang ingin saya tanyakan, karena saudara pernah di Tempo ya, sebelum undang-undang ini, apakah media Tempo itu dalam konteks jurnalistik dan memberitakan pada waktu itu, ya kan? Satu di antara beritanya itu kan masalah apa itu yang di Lampung ya, sehingga menyebabkan 3 media besar pada waktu itu Tempo. Itu tentang kapal. Ya, kapal selam kan yang di Lampung. editor Editor, Tempo dan Detik ya, yang ditutup, dicabut syuknya, seperti itu. Memang pada waktu itu karena ada syuk dan izin itu, Menteri memang diberikan otoritas dan kewenangan ya untuk mencabut syuk-syuk seperti itu. Iya. Termasuk satu di antaranya tempat saudara bekerja. Saya waktu itu masih di Majalaya, belum di Tempo. Oh, belum di Tempo. Iya. Saya 95 di Gatra. Oh, di Gatra. Ya. Oke. Apakah saudara saksi juga mengetahui bahwa proses jalan Tempo tidak hanya ya kan alami, kalau proses setelah itu beberapa wartawan Tempo juga diadili, dilaporkan dan sempat diadili, ya kan? Apakah saudara juga sudah bekerja di Tempo? Yang pada waktu tulisan ada Tommy di Tanah Abang itu yang dibuat oleh Topik. Saudara bekerja di sana? Ya. Saya ikut membela pada waktu itu, ya kan? Membela pergi. Oke. Apa akhir dari keputusan itu yang saudara tahu? Kan itu sempat sampai ke Mahkamah Agung itu keputusan itu. Iya, di Mahkamah Agung bebas. Bebas semua itu ya? Ya. Oke. Saudara saksi, saya langsung masuk aja ahli, ahli. Masuk aja Undang-Undang 40/99 ini yang paling mendasar itu di konsedrannya ya. Membeda. Apakah saudara ahli masih ingat apa konsedran yang paling mendasar betul itu? Pak, dia konsiderannya kan ada 3, Ya. landasan filosofi, sosiologis dan yuridik. Oke. Jadi kalau landasan filosofinya itu berkaitan dengan cita-cita bangsa Indonesia, apa ini perlu bebas pers karena untuk keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Sedangkan landasan di sosiologinya ada permintaan dari masyarakat untuk pers ini diberi kemerdekaan untuk memberi panduan bagi publik agar mendapat informasi yang benar dan dapat memacu publik untuk berkegiatan yang sehat. Sedangkan landasan hukumnya, landasan yuridiknya itu memang Undang-Undang Nomor 45 Pasal 28 tentang hak asasi manusia salah satunya, dan KPR Nomor 17 yang hubungannya. Apakah itu bisa ahli berpandangan dan berkesimpulan apa yang saya sebagai wujud dari kedaulatan rakyat yang saudara saksi sebut pasal 28 tadi? Bisa diulangi? Apakah yang saudara saksi sebutkan tadi, yang saudara saksikan mewujudkan pasal 28 kebebasan sebagai itu? Ya. Apakah itu dapat saudara saksi simpulkan itu menjadi bagian dari kedaulatan, wujud manifestasi dari kedaulatan rakyat? Benar. Nah, oke. Yang kedua bahwa apakah itu juga mencerminkan di dalam konsideran itu prinsip kalau berkedaulatan ciri-ciri negara yang bersifat demokratis? Benar. Oke. Sekarang kita masuk di dalam fungsi tadi ya. Saudara saksi menyatakan di konsideran ada menyangkut fungsi juga. Bahwa saya bacakan aja fungsinya itu. Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa menyebar informasi dan membentuk opini. Ini membentuk opini pun dibolehkan, harus dapat melakukan fungsi itu maaf. Saya kalau fungsi. Enggak, ini yang di konsideran. Enggak, itu fungsi ada di pasal ini saya di konsiderannya. Di konsiderannya. Harus dapat melaksanakan azasnya, fungsinya yang disebut tadi, hak dan kewajiban. Tentu kan kita di Indonesia ini ada hak dan ada kewajiban ya, seperti itu. Nah, saya ingin juga bahwa serta bebas campur tangan dan paksaan dari pihak manapun. Apa yang dimaksud dengan bebas dan campur tangan dari paksaan dari pihak manapun? Ini menyangkut pers ya. Ya, pers. Kita bicara pers semua ini. Kita bicara pers dulu ya. Perusahaan pers. Jadi bebas dan campur tangan itu intervensi, maksudnya intervensi dari kekuasaan yang kuat mengintervensikan kekuasaan, baik itu kekuasaan dari pemerintah pusat atau dari manapun. Jadi bebas dari intervensi gitu, ya. Atau bebas dari kekuatan manapun yang menghalangi kegiatan pers. Jadi itu ada pidananya. Kalau
dikualifikasikan ya ahli ya, bebas intervensi ini juga bebas baik eksternal dan internal. Seperti itu kan ada juga produk jurnalis ya kan, si wartawan ini ya kan, atau Pimpret lah ya berpandangan ini layak untuk diberitakan. Tapi kan itu kan perusahaan pers. Ada yang namanya adalah owner, ada pemilik pers seperti itu. Nah, sampai semana derajat kemerdekaan wartawan tersebut ini banyak juga sudah difilm-filmkan seperti itu. Pimpret tetap bertahan ya kan, sedangkan owner dalam rangka menjaga kepentingan dan sebagainya dia memaksa. Tadi mengintervensi. Pimpret ini nggak boleh naik, ini boleh naik, ini boleh masuk, ini nggak boleh masuk. Apakah itu juga dapat dikualifikasikan menghalang-halangi produk jurnalistik walaupun dalam konteks internal? Jadi itu dilemanya. Izin yang biasa. Jadi di berbagai media di Indonesia ada yang berafiliasi politik, ada intervensi memang, tapi persoalannya apakah intervensi itu boleh atau tidak? Kalau menurut undang-undang pers itu tidak boleh. Tetapi apakah sekarang redaksinya setuju atau tidak dengan intervensi itu menyangkut pada kehidupan yang layak mereka? Kita kembali lagi ke persoalan itu ketika kadang-kadang intervensi menjadi terjadi, tetapi redaksi menjalankannya, artinya ada intervensi yang dirasakan oleh redaksi yang dijalankan saja. Itu tidak terjadi di Tempo. Kalau Tempo intervensi, bahkan ketika saya menulis tentang banjir di Pantai Indah Kapuk itu, yang salah satu pemegang saham kita itu adalah Ciputra, walaupun kemudian diintervensi kita tetap menulis, dan itu sudah memiliki redaksinya, dan Ciputra tidak marah. Dan bahkan ketika saya menulis tentang Soekarno di Riau, kita juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjalani sidang sampai selesai, tidak ada masalah, redaksi tidak marah, tetapi tetap menjalankan proses persidangan sebagaimana persidangan umum lainnya. Padahal kita mengadu ke Dewan Pers untuk dilindungi oleh Dewan Pers, tetapi kan pengadu mempunyai hak untuk mengadu ke kepolisian. Jadi tetap aja menjalankan hukum itu tetap berjalan hingga kemahal-mahal juga kalah di pengadilan tinggi, kalah di pengadilan tinggi, kemudian kembali diberlakukan. Seperti itu. Jadi proses hukum walaupun ada Dewan Pers, proses itu tetap berjalan seperti itu. Ali ya, ini menarik memang pembentuk undang-undang ini kan berpikir panjang ya. Yang masuk kriteria tadi produk jurnalistik ya, itu ada pengertian saluran-saluran lain ya kan, itu kan. Satu diantaranya saluran-saluran lain itu kan platform digital ya. Satu diantara platform digital itu adalah YouTube. Seperti itu. YouTube media platform digitalnya ya, medianya. Apa seperti itu? YouTube itu platformnya ya. Ya, platformnya. Saluran-saluran lain ini bisa membentuk platform sendiri. Ya, betul. Termasuk Twitter, ya, apa bisa media sosial. Ya, media sosial. YouTube, Twitter, medsos. Itu kategorinya medsos. Medsos ya. Bukan media berita, bukan media yang berbadan hukum. Gitu. Jadi Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, Instagram itu masuk ke dalam platform media sosial. Memang ini kan masih dua alur pandangan ya di dunia juga ya tentang pers ini. Saya ingin ahli masuk dalam kualifikasi yang mana ya, seperti itu kan. Kan media ini landscape-nya melalui revolusi yang sangat besar ya kan. Bahkan yang disebut media sosial, saya lupa itu mencatat jurnalis di Amerika itu dia dikategorikan adalah itu bagian dari produk jurnalistik sekarang yang tidak konvensional seperti itu. Ada beberapa itu ahli-ahli jurnalistik ya di Amerika, di Inggris, dan termasuk di kita di Indonesia ini ada yang berpandangan seperti itu. Sehingga produk jurnalistik itu tidak melulu media-media yang disebut media-media mainstream seperti itu. Nah, kalau ahli masuk dalam golongan yang mana ini? Jadi begini, kalau kita membandingkan dengan Inggris ya. Izin ya.
Inggris itu tidak ada undang-undang pers, jadi produk pers sama aja dengan produk-produk yang lain, kepada dengan pamflet segala macam itu sama. Jadi perlakuan hukumnya ya sama seperti itu. Jadi prinsip hukum di Inggris itu prinsip hukumnya ada kebebasan. Jadi pers itu tidak memerlukan izin apapun, nggak diatur dengan undang-undang tersendiri. Jadi kalau dia dianggap orang nggak senang dengan beritanya, jadi bisa digugat ke pengadilan begitu. Apakah di Indonesia dengan tadi kalau izin-izin yang ahli sebutkan itu, sejak berlakunya Undang-Undang 40 itu masih diberlakukan izin dan siup itu? Sejak ada kan udah nggak ada intervensi lagi, nggak perlu izin lagi, dia cukup mendirikan badan hukum yang punya wartawan dan jalan ya. Artinya kan sejak ada Undang-Undang 40 itu, surat izin terbit, dulusit dan surat izin usaha penerbitan pers itu sudah tidak lagi dijadikan sebagai acuan untuk sah atau tidak sahnya atau legal atau tidak legalnya sebuah badan hukum dari pers itu. Dia yang penting berbadan hukum. Badan hukum itu tentu ketentuan yang berlaku di Indonesia kan, ada dituangkan di dalam akta notaris, ya kan, dan dicatatkan di berita negara dan dimasukkan di dalam Kementerian Hukum HAM. Dalam ini kan administrasi umum. Jadi perusahaan badan hukumnya badan hukum khusus pers, nggak bisa kontraktor. Ya betul. Khusus pers, kita bicara pers itu. Nah, di pasal 3 Undang-Undang Pers itu, ahli, pers nasional itu mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Kita masuk yang kontrol sosial ini. Baik. Apa yang dimaksud dengan kontrol sosial, ahli? Kontrol ini pers ya? Ya, pers, kita bicara pers. Pers, kontrol sosial itu mengontrol. Ini kalau pers itu biasanya kita ini kebiasaan. Jadi bahwa kalau saya pernah pengalaman telepon dan kontrol sosial itu berarti mengontrol agar pemerintah berjalan dengan baik. Salah satunya mengontrol yudikatif, eksekutif maupun legislatif itu berjalan dengan benar. Karena kita pers itu menyamakan diri menjadi pilar keempat, jadi mengontrol 3 pilar yang lain. Seperti itu secara ringkas juga memandu, sebetulnya ada hal lagi, sebenarnya ada memandu publik untuk bisa memperbaiki hidupnya, memandu bukan menyesatkan, memandu publik untuk mendapat informasi yang benar, akurat, dan bermanfaat. Sebetulnya itu sesuai dengan filosofi undang-undang pers sebagai berkaitan ke konsideran seperti kita yang ada di pikiran. Apakah kalau dia melaksanakan fungsi kontrol sosial itu hanya satu arah, dia memberitakan yang baik-baik saja program pemerintah itu, tapi tak kala dia mau melakukan kontrol, apakah itu juga dianggap bukan fungsi pers? Yang tidak, sebagai contoh gini, banyak sekali kasus korupsi di Indonesia ini kan terbuka melalui media, ya kan, begitu luar, bahkan Tempo itu menggambarkan, ya kan, langsung menggambarkan foto profil orang yang bersangkutan, ya kan. Kita lihat aja kasus yang terakhir itu adalah bajakan, ya kan, di bansos di Kementerian Sosial, itu kan nampakkan Menteri Sosial seperti itu. Apakah itu juga bagian dimaksud dengan kontrol sosial? Tentang korupsi kan selalu dibicarakan oleh Tempo kan, nggak ada persoalan, nggak ada dilarang oleh pemerintah ataupun yang lain. Ya, kan banyak menyebut nama-nama orang juga kan? Itu kan ada sumbernya, sebenarnya pokoknya kita menyebut sumbernya dari mana, dari KPK menyebut simpulan untuk ditersangkakan, dan Tempo selalu menyebut tersangka, bukan menjustifikasi bahwa dia sudah pelakunya ataupun terpidananya. Jadi ada tingkatan penyebutan di proses KPK, dia menyebut tersangka, ketika masuk ke pengadilan dia disebut terdakwa, setelah proses pengadilan disebut terpidana. Jadi Tempo itu menulis sangat detail kalau soal itu, Mas. Demikian. Saya ingin lanjut lagi, ahli tadi sudah ahli jelaskan, kalau ada produk yang lagi dibahas DPR, rancangan undang-undang, ya kan, dari berbagai macam sumber wartawan itu, baik sumber yang resmi maupun yang sumber tak resmi, ya kan. Sumber tak resmi kan wajib
wartawan itu untuk melindungi sumbernya kan, seperti itu. Nah, pada waktu pembahasan undang-undang, contoh kita undang-undang Omnibus Law, dibahas itu undang-undang Omnibus Law, Tempo memuat baik di koran Tempo atau media-media lain lah. Nanti seolah-olah saya sponsornya Tempo ya. Media-media lain lah, seperti itu. Media-media lain itu. Apakah kegiatan itu disebut juga bagian dari produk jurnalistik yang tadi masukkan seperti itu? Kalau kegiatan masih proses Ya. Yang namanya produk jurnalistik setelah diproduksi oleh media. Ya, dia keluar bentuknya seperti itu. Yang penting bukan diproduksi oleh media dan dipublikasikan oleh media dan berbadan hukum. Ya. Kalau bukan berbadan hukum ya sama dengan apa dan lain. Apakah nanti kalau dia sudah sebuah produk undang-undang, contohnya kita lebih menukik lagi ada undang-undang IKN. Undang-undang IKN ini kan tentu pro kontra ya. Hampir rata-rata undang-undang Indonesia kan pro kontra, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Dan tak kalah seorang wartawan, ya kan, tadi kan ada tadi produk jurnalistik tadi ada 3 ya, saudara mengatakan tadi kan saya pun berita, ya kan, opini dan feature, 3 ya. Opini bukan produk jurnalistik. Opini bukan produk, walaupun dia ditulis di dalam Walaupun di dalam koran, di dalam bukan produk jurnalistik. Bertanggung jawabannya persoalan ke orang yang menulisnya atau yang menyatakan. Termasuk kalau catatan kaki yang dibuat oleh Gunawan Muhammad di Tempo. Iya. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab perusahaan pers itu. Tanggung jawab Gunawan Muhammad. Tanggung jawab Gunawan Muhammad sebagai produk jurnalistik itu opini. Tadi yang disebut produk opini itu, yang opini yang bagaimana yang disebut produk pers itu? Opini Kan tadi ada 3 saudara mengatakan berita, opini dan feature. saya nggak menyebut opini. Oh enggak ya? Bukan dia, bukan. Saya pikir itu, saya paham itu dan saya nggak menyebut opini. Enggak, oke. Bukan opini ya. Ahli, kita teruskan lagi. Tadi ada wartawan, ya kan? Tadi ahli menyatakan bahwa eksistensi wartawan itu, ya kan, dari undang-undang baru, baik dia dengan kerelaan, ya kan, mendaftarkan, mengasosiasikan, bergabung di organisasi-organisasi yang cukup banyak. Di Indonesia ini kan organisasi wartawan kan tidak satu, ya kan, bahkan kawan-kawan Dipo kan mendirikan AJI pada waktu itu kan. Nah, kalau mereka tidak tercatat di organisasi tersebut, tapi dia adalah mengikuti proses-proses sebelumnya, apakah dia bisa dikualifikasikan wartawan juga? Kalau menuju ke Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, norma-norma atau kaidah dalam undang-undang itu menunjukkan wartawan bebas memilih organisasi wartawan di Indonesia, seperti itu. Artinya apa fungsi organisasi ini? Hanya sebagai wadah wartawan. Wadah wartawan. Apakah dia juga organisasi ini? Kalau begitu siapa yang mengeluarkan sertifikat wartawan? Kan ada. Kalau kita kan pengacara, itu kan dikeluarkan sertifikatnya oleh organisasi pengacara. Ada Pradi, ada KAI, ada IKADI dan lain sebagainya. Kalau untuk mengatakan wartawan itu dia mendapat kartu itu, siapa yang berhak mengeluarkan lisensinya? Begitu kita menjadi karyawan di sebuah perusahaan pers, kemudian kita melamar sana menjadi wartawan, diterbitkan surat oleh pemimpin redaksinya, maka setelah itu kita disebut sebagai jurnalis di media tersebut. Oh, jadi walaupun dia belum memegang predikat kartu ya, Kartu mana yang kartu wartawan Kartu wartawan yang terbitkan oleh organisasi tadi. Organisasi. Iya. Jadi penduduk itu Berbeda, ada. itu kartu saya maunya anggota AJI. Kalau saya mau menjadi anggota organisasi AJI, maka saya menjadi kartu organisasi Anggota AJI. Anggota AJI. Artinya untuk menentukan orang itu jurnalis atau tidak jurnalis ada perusahaan pers yang bersangkutan. Iya. Nah, dari keluarnya kartu yang bersangkutan itu, maka si wartawan ini berhak untuk memilih organisasi-organisasi yang dia inginkan. Mendirikan diri juga boleh. Oh, mendirikan lagi juga boleh. Asal cukup. Pertanyaan saya, apakah ada kompetensi untuk mengukur bahwa orang itu wartawan atau tidak wartawan itu hanya merujuk kepada Dewan Pers? Wah, menurut keterangan Dewan Pers bahwa orang ini tidak tercatat, maka orang ini bukan wartawan. Bisa dapat dikatakan seperti itu?
dalam undang-undang tidak dikatakan seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi kalau di Dewan Pers itu hanya membina wartawan agar lebih baik dan membuat sistemnya. Jadi sistemnya wartawan muda, wartawan rakyat, dan kemudian wartawan utama. Itu tujuannya untuk agar pers atau wartawan itu memahami kode etik jurnalistik, undang-undang pers dan lain sebagainya, dan menyangkut dengan kegiatan jurnalistik media. Kalau ini saya beropini sedikit, kalau menurut saya Dewan Pers itu benar, karena itu amanah undang-undang untuk membina pers. Kalau wartawan tidak mengikut itu, berarti dia tidak mau maju, tidak mau bermartabat seperti yang diharapkan oleh Dewan Pers. Nanti dia tidak mau dilindungi oleh Dewan Pers. Kan seperti itu, dia menjauh diri dari Dewan Pers ini. Dia tidak bisa lagi mengadu ke Dewan Pers. Ketika terjadi masalah, makanya perusahaan pers saya dirikan nggak mau tunduk kepada ketentuan Dewan Pers. Ketika saya terjadi masalah, apakah saya berani mengadu ke Dewan Pers? Saya tidak mengikuti kaidah-kaidah yang diatur Dewan Pers, saya tidak bisa dilindungi oleh Dewan Pers karena saya tidak terverifikasi. Bahkan Dewan Pers itu memverifikasi termasuk sampai ke perusahaan persnya itu ya, melihat gaji wartawannya, melihat perusahaannya. Masa kita menjustifikasi kayak seperti nggak penting, kalau mereka nggak mungkin penting menurut Dewan Pers seperti itu. Karena undang-undang juga mengamanahkan demikian. Artinya kehadiran eksistensi atau legal standing lah ya, legal standing seorang jurnalis wartawan itu bukan dikeluarkan oleh produk Dewan Pers, dia dikeluarkan oleh tempat dia bekerja tadi. Tapi kan kita legalitas, ya berkesesuaian dengan keterangan ahli. Ya kan begitu dia kerja di sebuah pers, ya. Kan kita begini, ketika kita masuk ke sebuah perusahaan pers, kemudian jadi wartawan, kan kita nggak serta-merta menjadi bisa ikut ke kualifikasi Dewan Pers. Kita jadi wartawan dulu, kemudian ikut testing di organisasi kita sendiri. Contohnya saya jadi wartawan dulu, barang setahun 2 tahun, sudah memahami itu, dibina oleh AJI, kemudian AJI organisasi saya menguji saya untuk tingkat wartawan muda. Setelah lulus, kemudian Dewan Pers menerbitkan sertifikat wartawan muda untuk saya, karena saya sudah memahami proses kerja jurnalistik, apa itu yang dimaksud dengan jurnalistik, hanya di tataran awal, meliput, menulis berita, ini hanya di level awal, hanya melaporkan apa yang saya dapatkan di lapangan ketika berkegiatan jurnalistik. Jadi hampir seluruh media mainstream di Indonesia itu mengikuti hal demikian, yang mulia, karena mereka sepakat untuk kegiatan. Bahkan Dewan Pers pun membuat tingkatan-tingkatan itu atas persetujuan dari seluruh media dan organisasi yang sepakat. Itu organisasi yang mana sekarang? Organisasi yang terdaftar di undangan. Jadi organisasi yang legal sepakat dengan keputusan Dewan Pers, dan Dewan Pers juga menerbitkan kode etik jurnalistik, karena dalam amanah undang-undang Dewan Pers untuk menerbitkan segala regulasi yang menyangkut aturan produk Dewan Pers itu bersepakat dengan pers, perusahaan pers dan organisasi pers. Jadi produk Dewan Pers harusnya kita ikuti, karena kita sepakat untuk seperti itu, karena kita pers seperti itu. Terima kasih. Ahli menyatakan bahwa seorang jurnalis itu dia bekerja di perusahaan jurnalis, dituangkan dalam SK keputusan dari perusahaan tersebut. Kalau SK kan banyak itu, kadang-kadang berapa lembar. Dia diikuti juga dikeluarkan kartu yang menunjukkan itu. Agar seperti ini saya ingin tunjukkan, ini FN-nya, Forum News Network ini, dia pers, dia mengeluarkan kartu seperti ini. Apakah ini juga yang dimaksudkan tadi, keterangan tadi juga? Bahwa SK-nya ada. Berarti dia termasuk adalah jurnalis wartawan. Bahkan dia dikuatkan lagi oleh organisasi PWI. Ya. Tentu kan PWI mengeluarkan ini melakukan rekomendasi kan. Setiap AJI kalau orang untuk jadi wartawan kan pasti ada rekomendasi kan. Dari perusahaan pers. Dari perusahaan pers, dan mungkin ada dari pers. Kalau kita advokat itu
ada dari senior dan lain sebagainya. Ya. Ada rekomendasi itu kan, hampir sama kan, untuk sebagai ini proses pembinaan. Ya. Oke. Clear ya ini untuk. Yang saya lanjutkan lagi bahwa bisakah dikualifikasikan ini produk jurnalistik apabila ada wartawan terhadap suatu peristiwa, ya kan dia meng-coach dari berbagai macam berita, ada pernyataan menteri, ada pernyataan orang-orang yang berkompeten lah, contoh seperti itu. Termasuk adalah contoh tentang IKN ini sendiri, ya kan, bahwa dia mengambil pendapat ini menyatakan bahwa dalam rangka untuk membiayai pembangunan ibu kota negara itu, termasuk itu udah banyak juga ditulis di Tempo ya. Ya. Ahli masih bekerja di Tempo sekarang. Sudah. Oke, di media-media lain lah. Saya ingat begitu. Nah, terus kutipan-kutipan itu yang berdasarkan sumber yang akurat, sumber yang akurat yang bisa diverifikasi. Itu kan bisa diverifikasi kalau menteri lain, anggota DPR, rapat kerja atau RDP itu, apakah tak kalah wartawan mengangkat berita itu dituangkan dalam produk jurnalistik dan saluran-salurannya lain itu bisa dikualifikasikan berita bohong dan hoax. Sudah menjadi produk pers atau belum? Sudah. Misalnya produk itu sudah keluar dari berbagai macam media, itu sudah produk jurnalistik. Ya, media koran, media majalah. Medianya perusahaan pers atau bukan? Perusahaan pers tentunya. Okay. Tentu kita bicara ini adalah perusahaan pers yang tidak abal-abal seperti itu. Pikir prim kita belum maju kepada undang-undang pers. Ya, betul. Kita primnya sama dulu nih. Yang kita tanyakan dari kuasa hukum ini, tentu primnya adalah perusahaan pers yang sah, yang legal, yang diakui oleh negara Republik ini, seperti itu. Baik. Nah, apakah itu bisa dikualifikasikan dia sebagai produk jurnalistik? Sepanjang legal? Ya. Ya. Apakah dia boleh mengutip pendapat-pendapat itu? Walaupun pendapat-pendapat itu tidak disenangi tentu, pro kontra. Boleh. Apakah itu juga dalam kerangka untuk melakukan fungsi sosial dari media pers? Sepanjang pers ya. Ya, sepanjang dia disediakan terus ada dia. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya. Ini media ini kan bermacam-macam. Ada media yang bersifat tunggal, Tempo, Kompas, ada juga yang bersifat jaringan. Televisi kan membuat jaringan juga. Kita lihat ada CNN Indonesia, ya kan, ada CNBC Indonesia, macam-macam itu, dia bersifat jaringan. Begitu juga media-media lain yang membuat network penamaan itu. Nah, produk-produk yang bersifat jaringan ini kan jaringan. Nah, kalau dia mengeluarkan produk jurnalistik yang terkait dengan perusahaan yang menaungi itu dia diminta pertanggungjawabannya secara individualnya atau kembali kepada perusahaannya tersebut. Undang-undang pers yang menyebut perusahaan pers, tidak menyebut jaringan. Perusahaan pers. Apakah boleh perusahaan pers itu membentuk jaringan? Silakan aja sepanjang jaringannya berbadan hukum pers. Ya. Kan jaringan itu kan berbadan jaringan pokoknya grup ya. Ada Tempo, majalah. Saya bilang Tempo, majalah, ada orang. Itu masing-masing perusahaan pers sendiri ya. Terjadi. Kan macam-macam dia kan. Ada majalah, ada koran, akan mungkin ada televisi sekarang seperti juga seperti media Indonesia, ada televisi. Ya. Media Indonesia ada media-medianya. Tetapi semuanya ada perusahaannya. Sama kalau TV One itu kan Pipa Group kan? Iya. Dan dia ada televisi, FIFA, Antv itu perusahaannya juga seperti. Termasuk ada channel beritanya kan? Ya. Nah, saya ingin tanya tadi bahwa kalau tadi ada tulisan dan lain sebagainya pandangan itu, siapa yang harus diminta pertanggungjawabannya? Si wartawannya ini atau berjenjang ya? Kan harus bertanggung jawab itu kan ada redaksi. Ada yang namanya redaksi pelaksana, terus ada yang namanya koordinator peliputan, ada yang namanya Pimret yang terakhir itu. Kalau udah jadi produk pers, udah dipublikasikan oleh pers, itu tanggung jawabnya penanggung jawab. Di perusahaan pers itu ada susunan redaksinya, dia disebut dengan jelas penanggung jawab. Ya. Itu penanggung jawab itu penanggung jawab. Jadi yang harus diminta bertanggung jawab itu lebih dahulu seharusnya penanggung jawabnya, baru wartawan ya. Ya.
Oke. Ahli, ini apa namanya yang tadi menurut pandangan ahli ya, saya belum ini apa namanya mendengar sebenarnya secara tegas pandangan ahli ini. Tadi ahli kan harus baru menjelaskan di Inggris dan lain. Sekarang kan saya mengucapkan bahwa terjadi revolusi betul di bidang media kita ini. Kan kita nggak bisa jual lepas karena kita kan bukan bagian dari sendiri, kita bagian dari warga dunia kan. Pertanyaan saya, ahli ini masuk mazhab yang mana? Maksud saya tadi kan ada bagian orang yang menyatakan media sosial itu adalah bagian dari jurnalistik sekarang ini. Kalau ahli masih berstandar yang mana? Saya tetap masalah itu media sosial bukan jurnalistik. Oh, ahli tetap berpandangan media sosial bukan jurnalistik karena nggak ada pendidikan jurnalistik di situ, nggak ada proses jurnalistik dalam proses media sosial, nggak ada proses verifikasi, siapapun bisa ngupload apapun di situ. Jadi dari seluruh dunia bisa ngupload apapun. Ada konten porno di situ, pokoknya YouTube atau pokoknya Twitter bisa kita searching konten porno itu apa ya? Jurnalistik kan nggak bisa. Jurnalistik itu harus ketat. Dia masuk wilayah hampir sedekat dengan karya ini ya, cuma versi kecil. Ada proses verifikasi, ada proses akurasi data, ada proses cek dan narasumber ya punya tingkatan-tingkatan yang sudah. Sementara sumbernya saya ini meliput narasumber, pokoknya narasumber utama namanya katakanlah saya meliput peristiwa pengadilan ini. Narasumber utama dalam kasus ini adalah saudara yang Mulyani karena dia menjadi sentral dalam kasus ini. Kemudian jaksa, kemudian lawyernya, kalau ini saudara Edi Mulyani yang sudah memberi statement, lawyernya udah nggak begitu lagi sebetulnya. Jaksa yang terdakwa atau ada pendapat hukum dari lawyernya kita boleh tanya. Kemudian yang lebih penting adalah kalau kita mau menulis ini verifikasi ke masyarakat Kalimantannya, apakah mereka benar nggak karena pokoknya seperti yang disebutkan oleh saudara Edi Mulyani ini. Saya lebih mentor, saya lebih banyak ke peristiwa ini. Kalau saya kuliah kayak kuliah umum saya jadi yang beliau menjelaskan ke apa ya. Jadi langsung aja seperti apa menjelaskan ini. Umpamanya saya menulis tentang saudara Edi Mulyani. Edi Mulyani sebagai narasumber ini yang mulia. Saya menulis saudara Edi Mulyani menunjukkan statement pokoknya soal IKN, soal Kalimantan, katakanlah tempat himpuan anak, Kundoro ataupun kuntilanak. Nah, selain mengutip saudara Edi Mulyani, saya harus memproses dulu kepada masyarakat Kalimantannya. Saya harus mereportase ke wilayah Kalimantannya. Benar nggak seperti apa yang dikatakan seperti itu gitu? Apakah masyarakat Kalimantan itu terbiasa atau tidak dengan sebutan himpuan anak? Seperti itu, jangan-jangan mereka tersinggung. Saya harus memverifikasi dan mereka harus wajib mengutip pernyataan dari masyarakat Kalimantan. Dan himpuan anak clear dari saudara Edi Mulyani, karena saya nggak bisa memverifikasi tingginya. Kan nggak bisa saya wawancara tingginya, jadi ke saudara Edi Mulyani aja. Saya nggak bisa wawancara Kundoronya, saya nggak bisa wawancara kuntilanaknya. Karena dalam perspektif pers, semua data dan fakta harus bisa diamati dan diverifikasi. Itu ketat mirip ke karya-karya ilmiah dari akademik, memang versi kecilnya. Demikian yang mulia yang saya berkata. Proses kerja jurnalistik dan proses tingkatan-tingkatan narasumber dan proses penulisan dari karya jurnalistik harus ketat, harus akurat juga. Apakah benar? Pokoknya ada pernyataan dari saudara Edi Mulyani yang katakan ada data nih, saya harus verifikasi ke data itu, benar nggak ada itu sertifikatnya, seperti itu. Atau harus ada pernyataan bahwa data ini nggak benar, harus ada pernyataan yang sebenar-benarnya dari sumber datanya. Itu baru. Oke, kita lanjut lagi. Baik. Apakah ahli juga berpandangan bahwa citizen jurnalisme itu ada? Saya citizen jurnalisme itu sudah masuk ke dalam
wilayah undang-undang pers. Betul, makanya saya bilang tadi kan ada lompatan yang luar biasa seperti itu. Dari dulu juga sudah ada itu di dalam kolom baca segala macam, itu tanggung jawabnya personal. Sekarang ranahnya aja yang menggunakan citizen itu di wilayah teknologi, dan dulu juga sudah ada, tapi tetap tanggung jawabnya bukan tanggung jawab bagian dari pers, dia personal. Seperti itu yang intinya yang sudah dijelaskan, setiap produk pers harus terverifikasi oleh perusahaan pers yang berbadan hukum resmi di Indonesia. Seperti itu. Ahli, kalau ada seorang jurnalis dia mengutip, dan itu adalah jauh sebelumnya sudah dikeluarkan, ya kan, tentang IKN ini kan jauh sebelumnya ada asosiasi koalisi masyarakat yang menolak IKN, ada WALHI dan lain sebagainya. Di dalam itu dilakukan riset, tentu ya mereka tidak sembarangan kan, kalaupun produk ini kan bisa dituntut oleh orang-orang yang disebut-sebut namanya. Kan sampai sekarang kan belum ada orang yang merasa disebut nama-nama itu menuntut dari apa yang dikeluarkan oleh WALHI yang sebagai menjadi lokomotif atau primover dari seperti itu. Nah, summary ini kan panjang sekali ya, summary temuan dari WALHI ini begitu banyak. Nah, si jurnalisme ini adalah menyampaikan kembali apa yang sudah disebutkan oleh temuan dari kawan-kawan koalisi itu. Dia kutip, dia sampaikan, ya kan. Apakah bisa diminta pertanggungjawaban kepada si jurnalis tersebut? Kalau kapasitasnya pokoknya dia sampaikan, kemudian dia tulis atau apa, ya, disiarkan oleh pers, ya, persnya itu, makanya yang bertanggung jawab adalah perusahaan pers. Perusahaan persnya yang bertanggung jawab. Tapi kalau saya sampaikan, pokoknya di sini saya sampaikan, pokoknya itu menjadi tanggung jawab saya. Betul. Ketika saya pokoknya bikin pernyataan, ya, di luar produk jurnalistik, itu menjadi tanggung jawab saya sebagai bukan adalah kegiatan jurnalistik, karena di luar koridor perusahaan pers yang berperan tadi. Artinya bisa dapat disimpulkan sepanjang bahwa perusahaan pers tersebut nanti mengakui itu adalah bagian dari produknya, maka seharusnya perusahaan pers itu kan yang diminta dari klarifikasi pertama. Itu nggak bisa belakangan, maksudnya udah diklir dari awal. Iya, seharusnya seperti itu. Tiba-tiba ada masalah kemudian. Iya, betul. Maksud saya begini, kalau dalam proses ini kan ini kan menyangkut bahwa dia seorang jurnalis dan dia di tagline di belakangnya itu mencantumkan bagian dari perusahaannya tersebut. Maksud saya, apakah dalam proses MOU tadi antara kepolisian dengan Dewan Pers, gitu kan, harusnya yang dipanggil yang pertama itu adalah Pimretnya untuk diklarifikasi, bukankah seperti itu? Sehingga Pimretnya bisa mengatakan, oke, ini memang produk kami dan kami bertanggung jawab atas produk ini. Bisa sekonyong-konyong aja dia bypass, sama lah kayak dulu kawan-kawan Timpura yang dimulai dipretelin satu-satu itu kan, gitu loh. Jadi begini ya, kalau kita kembali lagi ke persoalan inti ya, ada pers, ada produk pers. Dalam produk pers ini ada sumber segala macamnya. Kalau tidak produk pers, maka yang bertanggung jawab adalah perusahaan persnya. Kalau narasumber yang bertanggung jawab adalah narasumbernya. Dan apakah kemudian si orang apa yang terlibat dalam pemberitaan ini katakanlah masyarakat suku Dayak segala macam nggak boleh mengadu ataupun kemanapun karena ini produk pers, nggak bisa juga, karena dalam undang-undang kalau kita kembali ke hak asasi manusia itu jelas, dan setiap orang itu berhak untuk keadilan. Dia bebas mengadu juga, mengadu ke polisi, membuat pengaduan perdata pidana, itu jelas. Diuraikan artinya pers sekalipun sebetulnya kalau keliru berniat memberitakan bohong, memberitakan tidak benar ataupun tidak akurat, sengaja membuat sesuatu yang tidak benar, itu yang rugi dan dirugikan pengadu Dewan Pers. Kemudian Dewan Pers memutuskan pokoknya meminta maaf. Apakah pengadu setelah Dewan Pers memberikan rekomendasi untuk minta maaf, kemudian si pengadu ini tidak selesai? Enggak juga. Ya, setuju. Karena Dewan Pers itu bukan mengeluarkan keputusan hukum yang mulia. Keputusan hukum hanya dari pengadilan. Kalau Dewan Pers itu hanya menerbitkan rekomendasi atau pernyataan. Kemudian kalau hukum itu si
si orang seluruh bangsa Indonesia di setiap waktu bebas memilih hukum mana yang ingin dijalankannya, dan semua orang baik pers atau pejabat itu sama di mata hukum, nggak ada perbedaan. Bahkan dari presiden sekalipun sama di mata hukum. Demikian. Oke, tadi maksud ada peristiwa yang tadi seperti itu, ya kan? Ada MOU antara Dewan Pers dengan Kapolri, ada MOU. Tadi saudara saksi ada orang keberatan yang tersinggung atas produk jurnalistik itu. Ya. Kan mekanismenya kan disarankan lebih dahulu, ya kan? Berjenjang tahap. Yang berjenjang bertahap. Silakan laporkan dulu di Dewan Pers. Dewan Pers berusaha untuk mencoba memfasilitasi. Dan antara pihak-pihak tersebut dia keberatan, kan baru langkah kedua, bukan berarti finalnya di Dewan Pers tentu. Maka pihak-pihak yang berkeberatan sebagai negara hukum dia boleh melapor atau boleh melakukan gugatan hukum baik perdata maupun pidana. Tapi kalau bypass, apa fungsinya dari MOU itu? Sehingga tidak perlu lagi ini ya, semua orang, saya kira itu dalam rangka juga untuk menjaga kemerdekaan pers juga. Di samping ada kemerdekaan, melindungi kemerdekaan warga negara. Itu kan azas yang berimbang. Begini, MOU kan di bawah undang-undang ya. Kalau dari hierarki hukum itu kan MOU kan di bawah undang-undang, polisi tetap yang tunduk pada undang-undang. Jadi kalau dia ada kewajiban untuk menerima lapor dan menjalankannya itu perintah undang-undang atau secara perintah KUHP, yang menjalankan itu. Kasus pengaduan baru terjadi jika pengaduan dicabut, bukan MOU yang mencabut pengaduan. Seperti itu, umpamanya disarankan oleh polisi untuk dari Dewan Pers. Umpamanya si pengadu ini menerimanya dia mengadu ke Dewan Pers. Setelah Dewan Pers memutuskan berdamai, dalam perspektif restoratif justice, baiklah seperti itu boleh. Tapi kan tetap ada prinsip utamanya pengaduan itu dicabut atau tidak. Kalau selama pengaduan itu tidak dicabut, mesin hukum untuk proses ini kan terus berjalan yang mulia. Begitu yang pemahaman saya. Tapi kalau MOU kan tidak menghalangi undang-undang. Karena itu saya tidak begitu sepakat pokoknya MOU menjadi lebih tinggi daripada undang-undang. Tetap saja jadi undang-undang dari segi hierarki undang-undang. Terus MOU itu valid atau tidak dengan norma-norma yang ada di dalam undang-undang. Kalau tidak valid juga tidak bisa dijalankan MOU. Itu seandainya demikian. Tapi kalau untuk restoratif justice, kenapa tidak? Pokoknya si pengadu menerima karena mungkin mau memaafkan, tidak ada masalah kan begitu. Ahli, apakah ahli pernah membaca MOU itu? Tadi agak mengkritik MOU itu ada sesuai dengan norma, sesuai dengan undang-undang. Apakah ada di MOU itu yang bertentangan dengan norma dan undang-undang? Itu penafsiran saya. Maksudnya bukan bertentangan jika, bukan lagi jika, bukan memastikan bahwa MOU itu bertentangan dengan norma undang-undang. Jika bertentangan dengan undang-undang, maka undang-undang yang dilibatkan. Seandainya demikian. Saya ingin tanya, itu kan asumsi ya Mas ya? Ini asumsi bukan MOU ya? Jika itu kan asumsi. Ya. Yang saya tanya, apakah ahli pernah membaca MOU antara Kapolri dengan Dewan Pers itu? Pernah. Apa menurut ahli? Apakah ada butir-butir yang ada di MOU itu yang menurut ahli yang bisa dikatakan bertentangan? Tidak ada. Karena tetap ada di situ dalam MOU itu disebut bahwa polisi tetap bekerja secara profesional dengan kaedah hukum yang berlaku dalam undang-undang kepolisian dan UHP juga tetap ada seperti itu. Jadi MOU itu tetap ada posisinya tidak mengubah kegiatan kepolisian dengan kegiatan pers. Iya. Ali, apakah kalau ada berita, tulisan, berita, terus picture dan lain sebagainya itu yang dibuat oleh media, tahapan dari orang yang bersangkutan itu kan diberikan oleh media, undang-undang juga memberikan adalah hak jawab seperti itu. Apakah fungsi hak jawab itu bisa diabaikan begitu saja? Seperti itu. Si hak jawab itu bisa digunakan oleh pembaca, pokoknya saya bisa tidak. Kalau saya mau menggunakan hak jawab saya gunakan, atau saya mau menempuh hukum
hukum ya hukum. Cuma apakah kemudian pengadilan ataupun hakim ataupun polisi mau menjalankannya itu kan disitu lain hal lagi gitu. Jadi saya bisa aja menggunakan, pokoknya saya ditulis karena tersinggung menggunakan undang-undang pers dan untuk menggunakan hak jawab saya gunakan. Oh saya nggak mau menggunakan hak jawab, saya lakukan ke pengadilan itu juga nggak dilarang menempuh jalur hukum pidana atau perdata kan nggak ada larangan seperti itu. Dan demikian. Kalau begitu apa esensi betul dari kebebasan pers dan pers yang melakukan fungsi kontrol sosial? Jadi begini ya, esensi pertama itu adalah pers itu dapat memberitakan berdasarkan data-data yang valid itu secara bebas tanpa perlu izin, tanpa perlu apapun, tetapi tidak boleh beropini, tidak boleh esensi bahwa itu untuk digunakan untuk membuat opini atau apapun seperti itu. Jadi kebebasan itu adalah kebebasan dalam mencari informasi, mencari akurasi data, mencari bebas pengadilan untuk mencari informasi di pengadilan dan bebas mencari narasumber untuk memberitakan kebenaran. Dan jangan lupa kebenaran yang dituntut oleh dalam undang-undang adalah sesuai dengan azas demokrasi, azas keadilan, azas supremasi hukum. Jadi harus menghormati hukum juga. Seperti itu yang mulia. Saya satu lagi pertanyaan. Saya ingin ya tadi walaupun sudah diungkapkan bahwa ahli ini berpandangan ya opini itu bukan produk jurnalistik ya. Bukan. Walaupun ada ahli lain menyatakan dia produk jurnalistik, tapi nggak apa-apa, itu kan ahli kan. Saya kan berpendapat sesuai dengan undang-undang pers. Sudah sesuai pendapat. Terima kasih. Cukup. Begini, Yang sudah ditanyakan, tidak usah ditanyakan lagi ya. baik ya, Dokter Nulis. Di sini dari riwayat perjalanan saya juga sebagai pengajar di bidang pendidikan, dosen beberapa perguruan tinggi, fakultas komunikasi dalam negara, Dr. Sutomo, sekolah tinggi jurnalistik. Saat ini juga ada advokat juga, anggota kongres. Saya anggota kongres advokat saya belum disumpah, jadi belum menjalankan diri sebagai advokat. Anggota ya, Saya belum pernah disumpah. Saudara ahli, berdasarkan fakta di persidangan, itu pelapor, itu pada saat dia melakukan laporan, itu disampaikan ada MOU antara pers, nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Demikian ya. Dengan nomor 7, Presiden nomor BP MOU 2/2017 D5 2/2017. Nah, fakta di persidangan ini, pelapor itu sudah disampaikan oleh penyidik, tapi dia membuat surat penolakan MOU. Nah di sini ahli kan, kalau saya lihat di sini 25 tahun ini sebagai wartawan. Semuanya pertanyaannya. Langsung aja diminta. Ahli, kalau ahli yang sudah sebagai wartawan di sini, ada orang melapor dengan dia membuat pernyataan begini dan dia tunjukkan flashdisk sama screenshot, yang tentunya merugikan ahli di sini. Gimana pendapat Anda? Kalau dalam perspektif wartawan kan saya menuliskannya dalam perspektif wartawan. Tapi kalau dalam pandangan untuk menganalisis proses itu bergantung daripada pelapor yang mengadukannya, apakah dia menerima saran polisi atau enggak, itu hak dia, bebas ya. Itu adalah aslinya dia mau menerima saran dari polisi atau tidak, itu persoalannya. Kalau dia mencabut laporan, seperti saya jelaskan tadi, laporannya itu terus gulir, belum berhenti dari proses hukumnya, kecuali dari walaupun disarankan ke Dewan Pers. Seperti itu. Jadi kalau mau saran Dewan Pers yang menerima saran itu, tetapi menerima saran Dewan Pers kemudian terjadi proses perdamaian, ada rekomendasi perdamaian, maaf. Tetapi laporan tidak terjadi, jelas jalan kasusnya yang mulia. Karena pernyataan di
mediasi di Dewan Pers belum tentu bisa membuat seseorang itu menarik laporan, laporan. Begitu laporan ditarik, pengaduan dicabut, berhenti kasusnya. Itu saja substansinya, seperti itu yang mulia. Baik, itu. Terima kasih yang sekedar menyampaikan persepsi ada begini. Saya pertama dulu berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 1995. Saya ingin mendapatkan apakah yang dimaksud dengan perusahaan pers itu. Apakah yang dimaksud dengan perusahaan pers? Enggak, gini ya, pasti ada, nanti saya pertanyakan lagi. Nah, begini kalau itu langsung aja, kapankah sebuah perusahaan dapat katakan perusahaan pers? Berbadan hukum, ya dia, saya harus memulai dari orang. Iya, silakan, karena Anda bukan apa-apa, bukan saya membatasi ya. Kalau yang sudah terang-benderang jelas, diulang itu kan hanya membuat apa? begini yang mulia, saya jelaskan yang mulia, bahwa yang dianggap perusahaan pers itu kalau telah didaftarkan di Dewan Pers, itu yang mulia. Yang saya jelaskan bahwa perusahaan pers itu kalau sudah, nah itu yang saya Udah dijawab, tidak harus. Apakah memang mutlak yang mulia, supaya ada kaitannya dengan perkara ini yang mulia, supaya kita bisa jelas gitu loh. Dengar dulu ya, jangan berdebatnya. Tidak, kalau saudara tadi mendengar pendapat ahli seperti itu, kemudian saudara berbeda pendapat atau punya pendapat, sebentar, didengarkan dulu. Bisa kan? Bisa. Ya, dengarkan dulu. Kemudian saudara memiliki pendapat yang berbeda, nah itu tinggal dipertanyakan. Tidak usah ahli ini misalkan dipaksakan sesuai dengan pendapat saudara. Iya, saya tidak mau masuk. Saya boleh bicara dulu. Tenang. Kita tidak sedang apa-apa. Bukan dari saya tidak memaksa. Saya cuma mau menanyakan persepsi saya dengan dia. Itu artinya Saya boleh bicara dulu, Bapak. Ngomong dulu. Saya boleh bicara dulu, Bapak. Kalau saya mau bicara dulu. Ya, maksud saya biar tertib. Apabila ada pendapat ahli tentang sesuatu hal, kemudian menurut saudara pendapat itu tidak berkenan atau tidak cocok, tidak sama dengan pendapat saudara, saudara memiliki pendapat yang lain, boleh dipertanyakan, tetapi tidak usah memaksakan bahwa ahli itu harus berpendapat sesuai dengan pendapat saudara. Contoh sebentar ya, tadi menurut saudara baru saja bahwa perusahaan pers itu harus terdaftar gitu. Ya, kan saya belum tanya yang belum dia jawab. Jadi buat saya ngomong. Oke, silakan saudara lanjutkan. Nah, gitu loh. Kapankah sebuah perusahaan dianggap perusahaan pers? Itu aja cukup dia jawab, silakan. Perusahaan pers baru menjadi perusahaan berasa itu setelah terbit dari hukum dan ham dari sana. Jadi lembaga resminya itu dari sana. Kalau Dewan Pers memversikan kapan seseorang dapat seru wartawan? Bahwa perlindungan hukum di pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 terhadap wartawan coba tolong dijabarkan, karena menurut Anda kan ahli. baik biasa saya jelaskan sedikit. Wartawan dapat perlindungan hukum dalam proses aktivitas jurnalistik. Ketika dia menjalankan tugas-tugas jurnalistik dan perlindungan hukum. Udah itu wakalan. Ya, tadi saudara mengatakan bahwa itu memang tidak berbeda hukum di Indonesia.
Tetapi di YouTube itu kayak sebuah rumah, itu kita bisa membuat kamar-kamar. Nah, kamar itu saya buatkan pada buku. Apakah kalau saya masuk ke situ dan memberitakan, apakah itu boleh dianggap sudah berbadan hukum dan diverifikasi oleh Dewan Pers bahwa apakah itu boleh dianggap produk jurnalis? Sudah tadi semua itu. Iya itu kita semua. Saya ulang jadi itu perusahaan di Indonesia. Jadi perusahaan itu berada di bagaimana kita membuat apakah saya lakukan pada lebih bagus ke substansi ini namanya? Kan setelah kali sudah cukup. Cukup ya. Didiskusikan dengan saya tidak bermaksud membatasi sebetulnya, tidak ada maksud membatasi. Saya punya kewenangan untuk mengarahkan persidangan itu lebih tertib. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli dalam BAP tadi juga dalam tanya jawab menjadi jurnalis tahun 95 ya. Saya 4 tahun lebih awal. Saya 91. Kemudian dalam portofolio jurnalisme saudara ahli pernah di forum keadilan. Nah, kalau di sini saya junior Anda. Forum keadilan. Junior ya. Oke. Kemudian tadi ada beberapa hal yang menarik dari paparan saudara ahli. Ketika teman-teman menanya soal YouTube dan sebagainya, saudara sudah benar sekali bahwa YouTube itu bukan perusahaan pers, bukan berbadan hukum Indonesia, betul. Tapi ada tapi tadi, ketika Tempo, Metro TV, whatever namanya, itu perusahaan tadi memposting, ya kan, memposting produknya di beberapa platform, termasuk YouTube, itu postingan itu maksudnya, Ya. itu adalah produk jurnalistik. Ya. Karena diterbitkan dia postingan itu, bukan YouTube-nya, bukan YouTube, postingan itu, postingan di YouTube-nya, postingan di Twitter-nya, postingan di itunya, postingan itu adalah produk jurnalistik. Dan konten ada mereknya. Iya, nah, betul, ada logonya lah, katakan pada gampang gitu ya. Dan semua paham bahwa Tempo dan apa namanya segala macam itu adalah perusahaan pers yang terdaftar. Kita tambah bukan abal-abal, oke ya. Nah, dalam BAP saudara ahli mengatakan Bang Edi Channel punya saya itu bukan produk jurnalistik. Ya. Saya memahami karena bisa jadi saudara ahli tidak mendapat atau belum mendapat informasi yang lengkap. Menurut saya, ya. Kenapa? Karena saya harus tambahkan informasinya bahwa Bang Edi Channel adalah sudah dideklar menjadi bagian dari Forum News Network ini. Dan FNN ini perusahaan jurnalistik, perusahaan pers yang memang perusahaan pers, ya, berbadan hukum. Dan declare bahwa Bang Edi Channel dan beberapa channel lain itu adalah bagian dari FNN sudah dilaporkan ke Dewan Pers. Ada suratnya, sudah diserahkan juga bukti-buktinya. Nah, kemudian ada Hersubun Arif dan kawan-kawan itu bagian dari FNN, ya. Kemudian saya mau tanya tentang saluran lainnya dalam pasal ketentuan umum, ya. Kalau saya mengutip pendapat Ketua Dewan Pertimbangan PWI, Saudara Ilham Bintang, itu saluran lainnya termasuk YouTube sepanjang tadi ya, bukan YouTube-nya, sepanjang digunakan gitu ya, bukan YouTube-nya ya, sepanjang. Sedikit mungkin boleh saya potong. Monggo, silakan. Yang pertama tadi penjelasan soal channel itu jadi yang ditanyakan ke saya oleh penyidik, Ya. itu berkaitan dengan kontennya, narasumbernya. Narasumbernya itu umpamanya wartawan menjadi narasumber, apakah itu produk jurnalistik? Ya. Kalau ketika wartawan menjadi narasumber, Ya. saya bukan dalam kegiatan untuk memproduksi produk jurnalistik, tetapi menjadi narasumber. Sedangkan narasumber nggak bisa diukur dengan undang-undang pers, tapi dengan hukum lainnya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi harus agak kiri nih, karena Oke, setuju. itu. Nah, yang kedua soal Ya. YouTube tetap saja saya itu Buat itu bukan memahamkan bahwa YouTube itu hanya lapak sebetulnya. Lapak untuk meletakkan produk Iya, pers. iya, betul. Jadi produk pers tetap produk pers. Iya. Tapi yang
produk yang bukan pers ya tetap bukan pers. Iya, betul. Untuk saya tadi kan saya contohkan Tempo, Iya. TV, Kompas kan juga meletakkan Iya. produknya yang sudah itu di beberapa tadi. Maka dalam konteks itu yang tadi itu di YouTube tadi itu ya adalah produk jurnalistik, bukan YouTube-nya tapi produknya itu. Iya, Oke. iya, iya. Bahwa produk yang misalnya berita soal Sambo lah misalnya ya, itu kan juga selain muncul di televisi yang bersangkutan ditaruh juga dalam itu Facebook ya, itu kan jurnalistik. Oke, tadi kembali ke soal tadi, menurut Ilham Bintang bahwa YouTube bisa menjadi salah satu pengertian dari saluran lainnya ketika memang diletakkan sebagai postingan, bukan YouTube-nya, saya sekali lagi ulang lagi ya, bukan YouTube-nya. Nah, kembali ke soal Tapi saya tidak paham soal itu. oke, nggak apa-apa, pendapat boleh kan. Seperti saudara Ali mengatakan opini bukan produk jurnalistik juga nggak apa-apa. Saya baca banyak literatur juga itu menyatakan bagian dari produk jurnalistik. Saya lagi merujuk ke undang-undang. Nggak apa-apa, saya udah baca undang-undang pers dari awal sampai habis, nggak ada secara jelas menyebutkan opini. Ya. Bahkan hanya bolak-balik berita. Tapi kalau kembali mohon maaf di pasal 5 Undang-Undang Pers itu disebutkan pasal 5 nomor 1, pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama, susila dan sebagainya. Itu begini. Oke, nggak apa-apa. Saya nggak maksud. Tapi ada masalah. Sebentar dulu. Pertanyaannya apa? Tanya apa? Saya cuma menghormati pendapat beliau bahwa opini bukan produk jurnalistik. Dia berpandangan opini. Nah, gitu kan. Beda. Tapi saya katakan, saya baca beberapa literatur, ada Vkom segala macam, itu termasuk bagian jurnalistik. Tapi saya hormati aja, nggak apa-apa. Gitu. Cukup. Ada perbedaan. Sudah gitu aja maksud saya. Makanya nggak usah panjang lebar lagi. Belum tentu yang mana yang Betul. Bahwa saya mengakui beliau punya kapasitas bidang jurnalis pers segala macam, saya akui, Ya. gitu ya. Maksud saya nggak usah perpanjang lagi gitu ya. itu bukan Produk jurnalistik. Oke, ya sekarang saya masuk ke persoalan. Masih soal MOU tadi, bahwa saya setuju banget MOU itu untuk melindungi tugas-tugas wartawan sekaligus menjaga marwah wartawan, jurnalisme dari penyalahgunaan. Oke, jadi ketika ada masalah terhadap produk jurnalistik, seyogyanya bertahap dan berjenjang, ya kan? Sepanjang itu produk jurnalistik, Dewan Pers akan mengatakan ini bukan jurnalistik, maka akan dikembalikan ke pidana umum atau apalah. Nah, pertanyaan saya, prosesnya tadi, yang berwenang menentukan ini adalah produk jurnalistik atau bukan Dewan Pers, betul? Loh, enggak sebelum ini dulu. Tunggu dulu. Ini ketika ada. Kembali lagi bukan. Kan tadi kan saudara. Bentar, ya benar. itu aja siapa Oke. yang bisa menentukan ya sebuah Produk jurnalistik. produk jurnalistik Ya. itu siapa? Oke, sebentar. Saya sudah masuk ke ranah hukum. Ya. Belum, saya belum masuk dulu. Belum. Ini baru awal. Itu masuk dulu. Itu masuk maksud saya. Tadi kan Saudara Ali mengatakan Dewan Pers tidak menerbitkan produk hukum, hanya sebatas pernyataan dan rekomendasi. Nah, itu kan. Maka meminjam kalimat majelis tadi, siapa yang menentukan bahwa ini produk jurnalistik atau bukan? Dewan Pers membuat pernyataan. Membuat pernyataan dan merekomendasikan, bukan memutuskan. Oke, itu saya maksud tadi. Paham. Itu produk pers. Ini Dewan Pers. Pernyataan itu produk pers. Iya, itu kan, itu yang saya maksud tadi. Kita kan Dewan Pers ada di tangan Dewan Pers untuk memberikan rekomendasi itu pernyataan, betul kan? Pernyataan rekomendasi bukan keputusan ya. Bukan, astagfirullahaladzim, bukan. Ya. Nah, prosedurnya gimana sampai keluar pernyataan atau rekomendasi Dewan Pers itu prosedurnya apa? Tahapannya apa? Jadi begini loh. Iya. Seandainya, ini seandainya, maksudnya harus mengandaikan prosedur. Seandainya korban produk pers, Iya, betul. memilih mengaku ke Dewan Pers, maka Dewan Pers memanggil perusahaan pers, Dewan Pers, dan memediasi, memanggil kedua belah pihak, memediasinya dan kemudian menyatakan ini harus minta maaf atau
enggak menyatakan menghentikan umpamanya Dewan Pers merekomendasikan bahwa produk ini melanggar etik. Tapi diakui itu produk jurnalistik, cuma melanggar. Diakui itu produk jurnalistik. Tapi melanggar. Oke. Ya, ada 11 pasal. Oke. Berapa? Oke. Oh, harus minta maaf. Oke. Maka si korban ini kalau mau minta maaf, kalau menerima itu, maka kalau media mau menyatakan maaf dan si korban menerima takbir. Ya kan, tetapi kalau korban tidak menerima, walaupun media minta maaf dan dia melaporkan ke polisi, juga nggak ada larangan. Iya, betul. Itu. Nah, begini. Jadi saya kembali lagi bukan saya mengajukan saya yang bukan memutuskan hukum, yang menentukan ini adalah produk jurnalistik atau bukan adalah Dewan Pers dalam bentuk rekomendasi atau pernyataan. Saya mesti begitu kan? Ya, saya mesti begitu kalimatnya. Nah, pada kasus saya itu saya belum mendengar. Saya belum pernah tadi ada diundang, dipanggil segala macam ya. Apalagi tadi bahwa ketika itu menjadi sebuah produk jurnalistik, itu tanggung jawab pemimpin redaksi. Ya kan? Jadi baik pemimpin redaksi maupun saya sendiri sebagai wartawannya, saya belum pernah mengikuti proses itu. Pertanyaan, malah saya yang bertanya. Iya, dibalik, oke. Pertanyaannya, Mas Eri, Bang Eri Mulyadi ini dalam posisi jurnalis atau narasumber? Oh, gini. Kan Jadi, itu, iya ngerti. Tadi kan Begini, kami yang menilai. menarik gitu. Silakan kalian mau. Kami Pak. Oh iya, baik ya. Saya sudah kasih tadi teori-teori. Iya. Dia juga sedikit lagi mikir Pak. Jadi tadi Bapak mengatakan opini dan sebagainya, kita sudah menilai. Baik. Kata-kata ini ada setannya masuk opini atau bukan. Terlepas dari menurut Bapak opini bukan produk jurnalistik. Ini produk yang terlepas itu kan kita lagi mikir Pak. Baik. Kan jangan dipertanyakan. Sudah biarkan aja. Oke. Bapak dengan pikirannya itu produk jurnalistik. Baik. Dan Bapak dengan produk silakan kami yang menilainya. Ya. Baik. Ya. Jadi memang kebetulan majelis kita sama-sama di dunia yang sama, jadi ada di akhirnya yang terjadi obrolan, mohon maaf kalau terjadi obrolan. mohon maaf. Jadi kembali soal tadi, saya sebagai jurnalis nih ya, kan tadi kan apapun yang diposting oleh Metro TV, Tempo, Kompas, termasuk FNN, yang perusahaan pers itu dalam platform apapun, postingan itulah produk jurnalistik, ya kan? Nah, dalam kawasan itulah Bang Edi Channel itu adalah bagian dari produk jurnalistik FNN yang sudah dilaporkan ke FNN, ada surat resminya ya. Nah, ketika sampai hari ini saya belum pernah mendengar, belum pernah dipanggil, belum pernah ikut proses yang tadi, sehingga akhirnya Dewan Pers memberikan rekomendasi atau pernyataan ini bukan produk jurnalistik, tidak pernah. Nah, itu gimana Mas Ali? Sudah dilaporkan apa belum? Yang melaporkannya si korban sudah melakukan produk jurnalistiknya apa belum? Oke. Saya paham dengan saudaranya. Istilahnya kan saudara tiba-tiba aja kan proses pidana. Dia merasa ikuti aja orang pikirannya ya. Dia sebagai wartawan. Paham kan? Ikuti saja itu artinya pendapat terdakwa. Dia sebagai wartawan yang disampaikan juga produk jurnalistik, kegiatannya juga dalam kegiatan jurnalistik. Kok tiba-tiba ada orang keberatan? Kok Dewan Pers kan diam aja, tidak memanggil, tidak mengklarifikasi? Pertanyaannya, apakah Dewan Pers bisa aktif? Proaktif ya. Langsung memanggil. Kenapa lah kita konkretkan saja? Tanpa ada pengaduan dari orang yang berkeberatan. Karena faktanya kan orang yang keberatan ini tidak pernah mengadu ke Dewan Pers, mengadunya itu melapor ke polisi. Bahkan di polisi secara terang-terangan ditawarkan menggunakan MOU, ya kan ada mekanisme. Si pelapor ini menolak. Pertanyaannya tadi sekali lagi, apakah Dewan Pers seharusnya atau bisakah memanggil
terdakwa ini, ya, terkait adanya laporan polisi. Kan dengar tuh lewat terus dengar, wah aktif saja nih mengklarifikasi. Proaktif, sebetulnya ya? itu yang dipertanyakan tadi, Ya, ya. makasih, Nah, betul. silakan. Dewan Pers boleh aktif, yang selama ini jarang dia lakukan. Boleh menegur media, tetapi bukan dia menyurati media bahwa media ini kurang mentaati kaidah jurnalistik dan menjalin berkomunikasi. Dia apa? Dia boleh juga membuat pernyataan, kan bebas membuat pernyataan, sepanjang bukan keputusan hukum ya, membuat pernyataan bahwa media ini melanggar kode etik jurnalistik, media ini bagus, kan bisa menerbitkan hal-hal demikian. Kemudian apakah si media menerima atau tidak pernyataannya itu yang diterbitkan oleh media itu kan persoalan lain. Ya. Jadi tidak ada larangan bagi Dewan Pers untuk tidak menilai ataupun tidak mengklarifikasi sebuah pers yang menggunakan kode etik. Bahkan Dewan Pers juga memang seharusnya lebih proaktif untuk menertibkan pers. Sebenarnya kan seperti itu. Demikian jawaban yang saya Baik, Makasih. ya, seharusnya seperti itu. Tapi masih itulah tidak ada, ya. Satu lagi, Bang. Masih ada. Dari saya cukup, terima kasih. Tambahan sedikit. Ya, Saya menambahkan sedikit. Tadi kan yang ingin saya tanyakan, pengaduan ke Dewan Pers ya, terhadap keberatan produk jurnalistik. Sejauh mana Dewan Pers menanggapi aduan itu? Aduan seperti apa yang bisa ditanggapi, dan apabila pengaduan itu mewakili nama wilayah, apakah harus ada representatif atau keterwakilan yang terhadap pengadu itu sehingga aduan itu bisa diproses atau ditanggapi oleh Dewan Pers? Jadi sebenarnya di Dewan Pers itu ada tim ahlinya yang untuk mempelajari seluruh pengaduan. Sepanjang pengaduan itu dilakukan oleh tim ahli, untuk tidak adili maka tidak adili. Jadi oleh Dewan Pers dengan memanggil pengadunya dulu. Di depan. Jadi dia jelaskan beberapa hal. Selanjutnya dia panggil si medianya, dia klarifikasi baru dipanggil dua-dua. Prosesnya lebih pada mediasi, bukan proses hukum. Jadi mendamaikan. Jadi Dewan Pers ini lebih mendamaikan. Kalau umpamanya ada media yang bahkan yang belum terverifikasi Dewan Pers pun dilapor oleh orang, dipanggil oleh Dewan Pers dan kemudian diajukan kepada media itu untuk membuat perusahaan pers, memverifikasikan, menyejahterakan karyawannya. Sebenarnya seperti itu. Jadi nggak ada yang, kalau menurut pandangan saya nggak ada yang keliru dengan Dewan Pers. Bahkan juga meneliti di sana proses yang dilakukan Dewan Pers seperti itu. Ya, artinya upaya yang ditempuh oleh Dewan Pers itu adalah musyawarah ya, upayanya. Iya. Terima kasih. Izin satu yang izin satu. silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara Andi ya, saya baru baca undang 49 tentang pers. Pada persidangan menimbang dia menjelaskan bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, menyebar informasi dan membentuk opini harus dapat melaksanakan atas fungsi hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum terhadap proses pemeriksaan dan fakta dari manapun. Pertanyaan saya di sini saya lihat dulu bentuk opini. Saudara Andi bisa jelaskan apa yang maksud bentuk opini? Jadi memang perlu saya jelaskan. Bebas menyiarkan, bebas mempublikasi berita dan opini. Itu wahana maksudnya. Maksudnya pembentuk opini itu bukan membuat opininya pers itu, tapi ada opini orang dipublikasikan di media, itu dipublikasikan, di situ tetap bebasnya. Jadi pers itu yang memiliki opini ke publik, bukan seperti itu. Jadi pokoknya saudara jaksa menulis opini nih, ya. Itu pers menyiarkan
Tetapi tanggung jawab opininya itu pada siapa? Kan itu yang menjadi masalah. Kepada saudara jaksa sendiri ya, polisi bukan kepada pers ya, begitu maksud dari norma dari undang-undang itu. Berbeda kan yang membentuk opini dalam hal ini dengan pembuat opini itu artinya berbeda. Ya, jadi semuanya Pak. Opini, saya menulis opini, maka yang bertanggung jawab adalah saya sebagai penulis opini. Saya membuat pernyataan pers, maka tanggung jawab pernyataan saya itu adalah saya. Tetapi pers bukannya menyiarkan pernyataan saya, menyiarkan opini, itu bukan tanggung jawab pers seperti itu. Narasumber yang berbicara adalah tanggung jawab narasumbernya, bukan tanggung jawab wartawannya, bukan tanggung jawab perusahaan pers itu. Gitu. Kalau publik mempersoalkannya, yang dipersoalkan publik adalah pernyataan saya. Begitu juga opini ditulis sama orang, dipublikasikan, kemudian si pemilik si orang itu tersinggung dengan opini, bukan perusahaan pers yang jadi masalah, tetapi penulis opininya. Jadi salah satu contoh beberapa waktu lalu di seorang wartawan senior itu di Depok menulis tentang jaksa dungu. Ada itu, saya lupa tahun berapa jaksa dungu yang menulis. Kan marah jaksa, bukan temponya yang dibuka oleh jaksa, tetapi penulisnya yang dilaporkan ke polisi. Penulisnya memang dihukum penulisnya, dan itu senior saya wartawan juga yang lebih saya tahu kasusnya itu kan diskusi ya, nggak bisa saya kira ya seperti itu. Keterangan sebelumnya setelah sudah di berkas perkara benar ya sesuai kali yang sudah terangkan. Iya. Makasih yang mulia. Yang mulia izin sedikit lagi. Ya, masih belum Mas. Oh masih. Oke, silakan. Satu Mas. Langsung saja. Tadi dari ahli tadi kan terkait dengan produk jurnalistik harus sesuai dapat pertanggungjawaban, data, fakta, klarifikasi, harus jujur, akurat, benar dan adil. Menyambung dari penasihat hukum tadi terkait dengan fungsi kontrol sosial, di mana tadi penasihat hukum juga memperlihatkan terkait dengan berita-berita. Taruhlah itu benar, di mana dalam hal ini diambil secara total dari media, ABC dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, di mana dari kutipan-kutipan itu tadi diselipkanlah yang namanya istilah kata metafor. Apakah itu juga menjadi suatu kualifikasi produk jurnalistik? Kalau milik tidak bisa, karena itu kalau jurnalis itu menulis apa adanya, bukan memilih kalimat. Saya menulis ini, menulis berita, saya ngambil dari keterangan hakim di sini. Terus menyebut kalimat saya itu opini saya seperti itu tidak boleh bagi pers menyelipkan opini dalam karya jurnalistik. Itu melanggar hukum, melanggar kode etik juga, tidak boleh opini. Enggak, pertanyaan saya, apakah itu menjadi ketentuan produk jurnalistik sesuai dengan ketentuan undang-undang ataukah kualitasnya seperti apa? Ini beritanya kutipan mungkin taruhlah benar adanya itu, terkait apa dan sebagainya. Diseliplah sama yang bersangkutan, istilahnya metafor. Nah itu substansinya bagaimana terhadap produk yang tadi itu kutipannya itu sebenarnya benar, tapi disisipkan itu tadi. Apakah itu juga produk jurnalistik? Itu tidak boleh. Melipkan kalimat yang bukan bersumber dari narasumber itu tidak boleh. Itu kan maaf cakap menyesatkan jadinya. Tidak boleh saya sisipkan segala sesuatu yang bukan berdasarkan dari narasumber yang saya peroleh. Pokoknya dari data A, data B, data C, kemudian saya masukkan, saya sisipkan. Itu juga itu tidak boleh. Jadi benar-benar dalam konsep jurnalistik ini sebetulnya PPI, saya belajar di PPI juga, itu punya tata bahasanya juga. Tata bahasa yang digunakan adalah yang baik dan yang benar, bukan tata bahasa sembarang. Bila kita membaca bahasa Indonesia metode yang adalah sama seluruh Indonesia. Jadi itu kan ada rujukannya. Makanya ketika saya menulis itu kita ini kembali lagi ke media saya, ke media penasihat itu kita dibekali kamus bahasa Indonesia memang. Kamus bahasa Indonesia berubah ada 3 waktu itu ya. Kita setiap melihat kalimat dia kamus artinya apa?
yang punya kesepahaman. Ketika muncul debat, kita bisa tunjuk, wah ini kita kutip dari kamus. Ya artinya ini, ya artinya ini. Bukan kemudian kata-kata yang kita ucapkan yang tidak jelas maknanya. Tidak boleh jurnalistik, karena nah inilah tantangannya jurnalistik kan sudah keluar ya, maksudnya sebagian ya. Ketika menggunakan hal itu dia keluar dari patung jurnalistik. Nah, produk jurnalistik itu harus dipahami dengan pemahaman yang sama oleh pembaca. Baik itu orang Aceh, orang Papua itu sama pemahamannya. Tak boleh orang Aceh memahami seperti ini, orang sama karena itu punya standar menggunakan bahasa Indonesia. Begitu. Kalaupun kita menemukan istilah, makanya ada bahasa Jawanya apa, kita harus membuat artinya dan menuliskan maknanya, bukan membiarkan dalam bahasa Jawa seperti itu. Gitu. Seperti itu kalau kaidah jurnalistik ya, ini saya ngomong soal kaidah jurnalistik lebih detail ke lebih teknis jadinya. Teknis itu perlu karena untuk pemahaman publik agar sama pemikirannya tentang tulisan dan juga ambigu dan jadi tidak boleh jurnalistik tidak boleh menebar kebingungan sebenarnya, tapi menebar tentang pengetahuan yang bermanfaat bagi publik, bukan membuat publik membaca Indonesia jadi bingung atau jadi isu jadi seperti itu. Si ini menafsirkan ini, si itu menafsirkan itu, nggak boleh. Selanjutnya, dari penyampaian ahli barusan ini tadi terkait dengan hal tersebut, tadi juga menyampaikan sesuai dengan pendapat ahli, sesuai dengan teman saudara di bidang kompres, bahwa itu akan pengaruh dari sisi substansi di mana ya kutipan itu awalnya benar jadi berbeda makna dengan adanya sisipan itu. Nah, pertanyaan saya, manakala hal tersebut terjadi, kira-kira pertanggungjawaban itu melekat bagi kualifikasi wartawan atau perusahaan pers atau secara personal? Bahkan ini saya katakan bahkan ketika saya wartawan menulis menyisipkan sesuatu yang mengubah dan lolos itu ketika dibuka dia saya tanggung jawab juga terhadap pengubahan makna itu lebih itu lagi pokoknya pengubahan makna itu muncul setelah lolos sampai ke pemimpin redaksi dan dicetak itu tanggung jawab itu pemimpin redaksinya. Nah seperti itu ketika dipersoalkan oleh publik itu memang sangat melanggar etika. Jadi dari Dewan Pers, maunya dia lapor ke Dewan Pers. Kembali lagi kalau laporan kan bebas, mana ada itu sangat melanggar. Seperti itu apa ya? Itu dalam pengalaman saya sebagai jurnalis menyisipkan opini saya dalam tulisan itu tidak boleh. Betul ya. Terima kasih. Cukup majelis. Cukup ya. Silakan. Ahli saya lupa tadi. Media itu baik dia media cetak maupun dia media elektronik pasti dia ada produk unggulannya dalam sebuah peristiwa, ada berita utama kan ditulis berita utama. Nah, media dalam menggambarkan berita utama itu biasanya dibuat di dalam tajuk atau editorial, biasanya seperti itu, umum ya, pada umumnya. Pertanyaan saya, tajuk dan editorial seperti itu, Tempo sering membuat tajuk untuk mengantarkan media Indonesia dan sebagainya. Apakah tajuk dan editorial itu yang jelas itu kan tidak disebutkan, jadi tajuk Tempo, tajuk seperti itu apa? Wah, masuk produk jurnalistik. Itu tajuk editorial kan harus semua dari tulisan utama. Ya, berarti kan jadi diantarkan dan tulisan semua dari laporan utama. Jadi itu bagian dari laporan utama. Jadi bagian dari jurnalistik karena dia menulis tajuk atau sikap redaksi. Jadi kalau terjadi persoalan itu jelas bahwa redaksi yang bertanggung jawab. Sikap redaksi itu tetap redaksi mengenai laporan utama, sikap redaksi mengenai apa dia ada. Jadi menulis tapi tetap ada sumber utama dari tulisan tadi itu adalah narasi dari laporan utama secara menyeluruh. Itu akan sumber. Memang saya maksud siapapun kan tidak dituliskan penulisnya aja. Biasanya tajuk itu kan hanya mengetahui kan di antara redaksi. Kadang-kadang menugaskan kamu harus buat tajuk ini, wartawan itu kan seperti itu. Nah, sampai ke wartawannya level detail kan. Arti kan itu menggambarkan pandangan dari media itu terhadap sesuatu peristiwa tersebut. Gitu. Begitu juga di media elektronik kan, kita suka itu kita jam 7 pagi atau jam 6.30 pagi di Metro TV itu
menyebutkan editorial itu kencang pedas sekali itu. Ya gini itu metode saya nonton juga. Metode itu menyiarkan editorial dari berbagai media, bukan editorial dari TV. Jadi pokoknya dari media Indonesia ada editorialnya, dia siarkan, dia baca oleh pembawa acaranya. Jadi ada editorial dari media lain. Jadi bukan editorial itu. Ada berbeda itu. Enggak, dia ada juga yang dia bacakan editorialnya Metro TV. Seperti itu. Saya masukkan dia membacakan editorial pandangan dia. Seperti itu. Itu lebih kencang betul itu pada waktu zamannya SBY. Itu nggak ada peluru itu gaspol semua itu editorial itu. Ya kan? Nah, yang pertanyaan saya adalah pandangan tulisan editorial yang dituliskan itu mekanisme pertanggungjawabannya harus bertanggung jawab berjenjang redakturnya atau pimpinan redaksinya. Kalau begitu tulisan nggak ada nama di bawah atau koordinator itu pimpinan redaksi. Kecuali kalau di kalau dalam media itu editorial di sebelahnya kan opini. Opini ada namanya. Itu tanggung jawab penulisnya. Kalau editorial tanggung jawab diambil lagi oleh medianya. Lolosnya sebuah berita yang dibuat oleh wartawan itu kan dia berjenjang. Wartawan kan bisa buat apapun dia. Tapi kan ada yang namanya des apa, ada des apa, bertanggung jawab itu. Terus masuk kepada redakturnya seperti itu. Artinya kalau ternyata di dalam berita yang dibuat oleh seorang wartawan tersebut atau jurnalis tersebut itu dianggap ada keliru dan salah, seharusnya kan yang tukang verifikasi yang harus diminta pertanggungjawaban oleh wartawan seperti itu kan? Pimpinan redaksi. Oke, jadi yang bertanggung jawab terhadap pimpinan redaksi. Kenapa berita ini lolos seperti itu? Publik nggak tahu apa itu berita jurnal. Publik nggak tahu berita itu dan bertanggung jawaban di pers itu kecuali publikasi mendelegasikan bertanggung jawaban ke wartawan. Dia nggak mau bertanggung jawab tapi menyerahkan ke penulisnya bisa. Kan ada di kalau kabar depan itu apa itu? Kabar depan itu kan bahasa cicak buaya satu, terjadi lagi cicak buaya kedua seperti itu. Apa itu? Kaper itu apa itu? Judul itu. Kaper itu akan menunjuk apa dia? Merepresentasikan berita utama kah atau apa? Ini diskusi media ya. Ini ya. Ya, Isoma. Baik, silakan terdakwa bagaimana pendapat keseluruhan ahli ini. Iya, terima kasih Yang Mulia. Jadi saya mau berpendapat karena tidak bisa mengatakan tidak benar gitu kan. Saya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Saya tidak sependapat dengan ahli bahwa Bang Edi Channel bukan produk jurnalistik, ya kan? Pertama alasannya karena sudah dideklar dilaporkan kepada Dewan Pers bahwa Bang Edi Channel bagian dari produk jurnalistik FNN. Kemudian saya sependapat dengan ahli bahwa yang menentukan status kewartawan, legalitas lah katakan begitu, adalah perusahaan pers yang bersangkutan. Manakala yang bersangkutan jadi pegawai di perusahaan pers itu, yang kita selalu bicara yang undang-undang pers ya, bukan abal-abal ya, maka yang bersangkutan adalah wartawan, ditandai dengan kartu pers dan SK yang bersangkutan, ya kan? Dalam konteks itu saya ingin menekankan lagi bahwa produk Bank Jurnalistik adalah produk jurnalistik. Terima kasih. Ini opini. Oh, sorry, satu lagi opini. Saya berbeda pendapat dengan ahli karena bahkan saya lagi buka-buka ini di pertanyaan yang saya sering diajukan FAQ ya, FAQ frequent ask itu question itu dikatakan bahwa memang ada perbedaan tajam tentang opini apakah itu sebuah produk jurnalistik atau bukan. Pendapat saudara itu produk jurnalistik. Ya, gitu. Alasan itu. Bukan. Ya. Tidak apa-apa. Beda itu indah. Oke, makasih. 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 Kira cukup ya. Ahli terima kasih telah memberikan pendapatnya yang membantu kami menyelesaikan pemeriksaan perkara ini. Sudah selesai. Jadi tadi pemeriksaan saksi ahli pers, hukum pers ya, Dr. Nurlis ya. Dia tidak di Dewan Pers tapi punya sejarah panjang tahun 95
Jadi wartawan duluan saya. Duluan saya ada 91. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Walaupun dalam awal penjelasannya dia mengatakan YouTube itu bukan produk jurnalistik karena satu, YouTube bukan perusahaan pers, ya. YouTube bukan perusahaan pers dan bukan Badan Hukum Indonesia. Satu, betul. Tapi kemudian dalam penjelasan lanjutannya dia mengatakan, tapi YouTube itu bisa menjadi platform yang menjadi bagian dari undang-undang pers dan saluran lainnya. Sampai dia tadi menyebut contoh apapun yang ditampilkan oleh Tempo, Kompas, apalagi tadi itulah misalnya gitu ya, dan itu ditampilkan di posting di YouTube, ya kan? Maka postingan itu adalah produk jurnalistik. Nah, dari konteks itulah tadi saya tekankan lagi bahwa Bang Edi Channel adalah bagian dari produk jurnalistik FNN, Forum News Network, yang itulah perusahaan pers yang memenuhi unsur-unsur sebagai yang diwajibkan oleh perusahaan pers. Itu sudah didaftarkan, dilaporkan kepada Dewan Pers bahwa Bang Edi Channel adalah bagian dari FNN. Dengan demikian, bahwa Bang Edi Channel itu adalah jurnalistik. Kemudian saya sebagai wartawan, seperti dikatakan saksi ahli tadi, bahwa yang memberikan status legalitas wartawan itu perusahaan pers. Untuk perusahaan pers yang sesuai dengan undang-undang pers ya, bukan abal-abal gitu kan. Itu adalah perusahaan pers. Dan yang bergerak di bidang pers. Ya, dan itu diwujudkan dalam kartu pers, identitas, dan SK. Nah, saya punya kartu persnya, saya punya SK-nya, jadi saya yang diterbitkan oleh perusahaan pers yang sesuai dengan undang pers nomor 40 tahun 99. Jadi dalam konteks ini saya tetap wartawan. Itu Bang Ahmad. Ya. Nah, ini mau menambahkan lagi pertama masalah MOU antara Kapolri dengan Dewan Pers. Artinya apa? Artinya ahli menjelaskan bahwa MOU ini sepanjang itu maka diutamakan kepada masalah undang-undang persnya. Karena dianggap bahwa MOU ini adalah kekuatan yuridisnya masih di bawah undang-undang, artinya tetap mengacu. Nah, pertanyaan kita tadi, apakah ada MOU itu, isi MOU itu yang bertentangan undang pers? Dia jawab tidak. Artinya apa? Artinya dia oke. Ahli ini artinya oke terhadap MOU yang ada antara Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tadi sudah jelas bahwa memang dia bilang YouTube bukan produk pers. Ya, kenapa? Dia pemikiran bahwa YouTube itu karena bukan perusahaan yang berbadan hukum Indonesia. Kalau seandainya YouTube itu berbadan hukum Indonesia, bisa katanya. Nah, pertanyaan saya, apakah perusahaan-perusahaan pers Indonesia yang sudah berada di Indonesia menyampaikan media-medianya, saluran persnya melalui YouTube? Apa itu melalui sarana YouTube? Apa itu pada jurnalis? Dia bilang iya, karena perusahaan-perusahaan ini sudah ada izin persnya. Ya, saya bilang kayak Kompas TV. Kompas TV itu dia menyalurkan berita-beritanya juga melalui YouTube. Apa itu produk pers? Ya, dia bilang. Artinya memang. Jadi YouTube bukan produk pers itu hanya bukan sebatas YouTube saja kan, karena bukan berbadan hukum Indonesia. Tapi ahli juga tidak mendetailkan apakah sudah terdaftar belum. Mana tahu kan, kalau kita mau ngecek lebih detail lagi, perusahaan YouTube internasional kemungkinan besar sudah mendaftarkan juga ke Indonesia sebagai badan hukumnya. Bisa aja. Info. Iya. Maka dia belum, ahli kan nggak tahu secara detail tentang itu apakah sudah terdaftar atau belum. Itu. Nah, terus yang jadi persoalan hukum lagi adalah bahwa ini adalah delik pers, dia bilang, yang bertanggung jawab terhadap berita-berita yang sudah dipublish oleh pers, itu tanggung jawab pers. Artinya tanggung jawab Pemret, pimpinan redaksi yang bertanggung jawab. Karena semua produk-produk jurnalis yang dipublish itu adalah hasil rapat dewan redaksi, dewan redaksi. Artinya itu. Jadi keputusannya itu tetap mengacu kepada ini
Artinya apa? Bang Edi Daniel, Bang Edi Mulyadi, kalau sebenarnya dia harusnya kalau mengacu pada delik pers, undang-undang pers, Edi nggak bisa juga dipersidangkan. Karena dia mengacu delik pers tadi. Karena yang bertanggung jawab adalah tim redaksi. Tuh. Nah, yang menjadi masalah lagi adalah yang dipersoalkan oleh ahli ini tidak mau mengambil peristiwa lainnya gitu. Artinya dia mempunyai pandangan dia sendiri, bahwa itu bukan jurnalis. Harusnya sebagai ahli dia harus bisa memperbandingkan dengan pendapat-pendapat ahli lainnya. Jadi di pasal 1 itu sudah jelas bahwa produk lainnya itu artinya itu adalah termasuk produk YouTube. Kalau menurut Ilham Bintang, tapi kalau menurut Ali tidak. Artinya apa? Memang Ali tidak mau membandingkan pendapat ahli-ahli lainnya. Karena pendapat-pendapat ahli lainnya di dalam pasal 1 Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 itu bahwa yang dimaksud siaran lainnya itu adalah termasuk YouTube, termasuk Facebook, termasuk Twitter dan lain-lain sebagainya. Itulah kehebatan dari Undang-Undang Pers 40 tahun 99 itu adalah dia sudah bisa meng-cover ke depan produk-produk yang terbaru yang timbul. Itu yang bisa saya sampaikan.